Oke, ini saya lagi Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di free e-course kita, kursus gratis tentang gimana caranya membuat toko online menggunakan WooTeams dan WooCommerce. Jadi kita kemarin nambahin logo ya, dan saya sangat tidak suka sekali dengan logo yang saya buat, sehingga saya bakalan ganti logonya dengan text title aja. Jadi title title situsnya, judul situsnya menggunakan teks aja. Jadi mari kita refresh. Ini adalah logo yang sangatlah buruk sekali. Nah, ini jauh lebih bagus. Oke, jadi sekarang yang bakalan kita bicarain adalah tentang pembayaran. Jadi hari ini kita bakalan ngutik-utik tentang metode pembayaran. Jadi itu sebenarnya mudah aja. Anda pergi ke WooCommerce ini, bawahnya butik ini ada WooCommerce. Kemudian Anda cari pilihan settings di sini. Kemudian di bagian settings ini, nah di sini ada payment gateways. Ada tab yang bernama payment gateways. Jadi di sini ada direct bank transfer, ada check payment, ada PayPal, ada COD, cash on delivery, ada credit card. Jadi kalau saya pribadi sih saya menggunakan direct bank transfer ya. Karena ini untuk pasar lokal, saya tidak menggunakan PayPal, saya juga tidak menggunakan apa ini namanya, cek. Jadi untuk mengubah statusnya ini caranya gimana? Misal kalau Anda jualan t-shirt online untuk pasar luar seperti yang dilakukan oleh teman saya, maka Anda mungkin ingin mengenable yang PayPal ini. Nah, itu gimana caranya? Kemudian apa yang harus Anda lakukan di sini? Jadi jadi pertama saya bakalan ajarin gimana caranya men-enable dan men-disable dulu ya. Jadi, misal Anda ingin men-enable PayPal ini misalnya, dan ingin men-disable yang check payment ini. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda pergi ke atas ini ada pilihan PayPal. Jadi karena PayPal-nya tidak support currency atau mata uang dari negara kita, dari toko online kita yaitu rupiah, maka ini secara otomatis ke disable gitu ya, dan kita tidak bisa mengenable-nya lagi kecuali kalau kita ganti mata uangnya menjadi mata uang asing seperti misalnya rupiah atau pound sterling. Jadi mari kita tinggalkan aja yang PayPal itu. Nah, di sini ini ada enable or disable. Ini untuk mendisable dicek ini yang check payment ya. Untuk mendisable tinggal hilangkan aja centangnya. Kemudian klik save change. Ya, semudah itu. Kemudian untuk yang transfer bank ini Anda enable ya, tentu saja. Kemudian Anda kasih judul misalnya transfer bank. Kemudian di sini ini bisa Anda berikan pesan seperti misalnya lakukan pembayaran pada rekening kami. Gini. Anda bisa melakukan pembayaran dengan membayar sesuai harga yang tertera di halaman checkout pada, Anda kasih titik 2, kemudian di sini misal bisa Anda kasih rekening Mandiri atas misal nama saya Syamsul Alam. Kemudian di sini kita bisa kasih nomor rekening saya. Nomor rekening saya Mandiri berapa ya? Saya lupa. Jadi mari kita kasih XXX aja. XXXXX. Nah, seperti ini. Kemudian sini rekening BCA
atas nama Syamsul Alam. Sini juga bisa kita kasih xxxx. Nah, ini misal jika Anda penasaran ini kenapa kok ini kok ada strong seperti ini. Jadi ini strong ini adalah HTML text. Jadi Anda bisa tambahkan HTML di sini. Cuma Anda melihat saya melakukannya begitu cepat, Anda mungkin bingung apa sih yang sebenarnya saya lakukan ini karena saya menggunakan software ya yang memungkinkan saya untuk mengetik HTML tag dengan sangat-sangat cepat. Jadi jika Anda tidak memiliki software yang saya punya, dan saya nggak bakalan ngasih tahu Anda kecuali di video premium apa softwarenya, ya Anda terpaksa harus menuliskan HTML-nya sendiri secara manual. Seperti misalnya kalau untuk yang strong itu ya Anda ketik seperti ini, strong, kemudian Anda ketik apa yang Anda ingin ketik di sini, kemudian Anda ketik lagi strong seperti ini. Ini gunanya strong adalah untuk membold, untuk mempertebal teks Anda. By the way, off topic, nggak perlu kita bahas. Oke, jadi ini adalah rekening saya. Kemudian misal mau saya kasih lagi seperti ini. Untuk detail pembayaran, Anda bisa melihat ke halaman pembayaran. Sebentar. Pembayaran. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah customer message atau pesan yang bakalan dilihat customer ketika mereka nanti check out dan menggunakan transfer bank, menggunakan bank transfer ini. Jadi oke, selesai ini Anda abaikan aja, ini tidak usah Anda pedulikan. Anda klik save change setelahnya. Dan dengan demikian, misal kalau saya ini misal ini saya belanja tin backpack ini sekalian, misal saya belanja ini tas warna pink kesukaan saya ini. Nah, ini kalau ditotalkan 200.000 ya. Ini misal kalau yang belanja klik check out. Jadi mereka sudah selesai belanja. Kemudian nah di sini ada detail. Anda bisa melakukan pembayaran dengan bayar sesuai harga yang tertera di halaman checkout pada ini rekening Mandiri bla 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 bla. Oh ya, ini sepertinya saya tidak perlu ngasih HTML tab deh. Jadi mari kita gak usah kita kasih break ini ternyata tidak berguna. Jadi mari kita hapus saja semua breaknya. Ya, seperti ini. Kemudian mari kita save change. Kemudian ini kita refresh. Dan puff, Anda bisa melakukan pembayaran dengan bayar sesuai harga yang tertera di halaman checkout pada rekening Mandiri atas nama Syamsul Alam bla bla bla, rekening BCA atas nama Syamsul Alam bla bla bla. Untuk detail pembayaran Anda bisa melihat ke halaman pembayaran. Nah, seperti ini. Jadi oh ini saya lupa untuk hapus. Oh ini belum saya hapus. Jadi mari kita hapus dulu. Yup, sudah terhapus. Klik lagi save change. Tunggu beberapa saat. Kita refresh lagi. Ya, seperti ini. Jadi yang pelanggan Anda bisa lakukan adalah mereka bisa masukin alamat billing mereka. Jadi alamat mereka ya, alamat tagihan mereka. Mereka bakalan masukkan nama, masukkan alamat, kota mereka, pos kode, negara mereka. Ini seharusnya kita bikin Indonesia aja ya.
email address, phone, dan lain-lain. Mereka bakalan bisa mereview apa yang mereka order dan mereka bisa melihat kemana mereka harus membayar. Kemudian misal mari kita isi dengan cepat first name Syamsul, last name Alam, company nggak usah, perumahan Magersari I13, kota Sidoarjo, Sidoarjo, kemudian postcode 61211, country Indonesia, state atau county-nya adalah Jawa Timur, email address, phone-nya misal kita masukkan 083849343523, ya seperti ini. Kemudian mari kita klik place order. Ya, dan order receive. Jadi ini adalah kalau misalnya mereka sudah selesai belanja, produknya juga sudah hilang dari keranjang belanja, mereka dapat nomor order, tanggal, totalnya berapa, kemudian metode pembayarannya apa. Anda bisa melakukan pembayaran dengan bayar sesuai harga yang tertera di halaman checkout pada bla 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 bla. Untuk detail pembayaran bisa melihat ke halaman pembayaran. Kemudian ini adalah detail dari produknya, ini shippingnya free, ada customer detail, bla bla bla. Jadi ya seperti itu. Itu tadi saya sudah kasih simulasi singkat kira-kira apa yang bakalan pelanggan Anda lalui jika mereka misal melakukan belanja melalui toko online Anda. Dan tentu saja Anda bisa mempercepat langkah ini, jadi Anda nggak cuma menerima proses order melalui situs, tapi Anda juga bisa mengizinkan mereka untuk mengorder melalui SMS misalnya. Jadi mereka bisa order lewat SMS, kemudian Anda kasih aja Anda bikin halaman pembayaran yang berisikan detail tentang bagaimana cara membayar, kemudian juga Anda kasih detail gimana cara konfirmasi dan lain-lain, dan ya selesai. Oke, jadi saya rasa saya sudah bahas tentang bagaimana cara memilih metode pembayaran. Saya memang nggak bahas untuk yang PayPal ya, karena untuk yang rupiah ternyata tidak bisa. Jadi mari kita lewatkan aja, toh juga pasti simple, Anda pasti nanti bisa mencari tahu sendiri. Jadi saya rasa sekian untuk video yang kali ini. Untuk yang video mendatang, video selanjutnya saya bakalan ajarin gimana caranya ngasih voucher diskon. Jadi jika Anda misal mau mengadakan promosi untuk toko online Anda bisa tambahkan voucher diskon untuk toko online Anda. Dan yang nanti bakalan mengurangi ini kan 200.000, misalnya nanti di diskon jadi berapa gitu, kayak nanti bakalan saya ajari. Jadi terima kasih, stay tune untuk video selanjutnya.